Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode kali ini saya sedikit bercerita tentang Al-Mahdi Imam Mahdi. Al-Mahdi Imam Mahdi adalah satu pemimpin yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk langsung dari Gusti Allah. Karena di akhir zaman ini kita selalu hati-hati, dalam hati-hati ya. Yang paling utama kita selalu menjaga keluarga kita, selalu mengasihi buat keluarga kita, buat sedulur-sedulur kita, saudara-saudara kita, buat semua kerabat, buat teman-teman semua kita yang selalu welas asih. Akhir zaman seperti apa? Akhir zaman mau kiamat dan bagaimanapun. Kalau kita bicara kiamat seperti apa nggak bisa diprediksi. Kalau akhir zaman memang akhir zaman itu ibaratnya bumi ini ibaratnya lagi seperti revolusi besar-besaran ya. Caranya ruwat, jagat agung diruwat. Itulah akhir zaman. Akan dimunculkan lagi dengan generasi-generasi yang insya Allah penuh cahaya, hidayah. Di situ adalah di konsep, di sistem juga Ratu Adil, Satria Pinit atau Al-Mahdi Imam Mahdi. Jadi kalau kita bicara tentang hal tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi itu kadang-kadang suka ada yang berlebihan seperti apa akhir zaman, kiamat, hancur lebur. Memang kita sudah siap. Semua. Meskipun kita baca seperti apa dari buku dan ini itu juga bacaan kita belum tahu. Karena itu proses perjalanan panjang sampai saat ini semua. Jadi kita kalau membahas tentang saat ini akhir zaman apapun kita tidak usah berlebihan. Kita selalu semua baik-baik saja. Semua gemah ripah loh jinawi. Semua adem tentrem. Ya meskipun di situ saat ini ada yang perang di Timur Tengah seperti apa. Ya semoga semua dimudahkan dan segera selesai. Kita sebagai putra-putri Nusantara, sebagai putra-putri Ibu Pertiwi berdoa agar Nusantara kita ini selalu dijaga oleh Gusti Allah, dijaga perdamaiannya, kerukunannya buat putra-putri Nusantara. Karena tanah yang suci, tanah yang dijanjikan, tanah yang gemah ripah loh jinawi, yaitu tanah yang tidak buat perang, tanah yang ya sekarang kita Nusantara ini kaya raya sebenarnya ya, mau nanam apa, mau seperti apa, joroyo-royo, gemah ripah. Semoga juga para pemimpin yang ada di atas itu juga selalu amanah, selalu istiqomah, benar-benar mengabdi buat rakyat. Karena ini walam sudah luar biasa. Jadi ya becik ketitik Allah ketoro. Agar kita di situ bisa menjadi Mahdi, hidayah, bisa menemukan Nurullah, Nur Muhammad dalam diri kita. Pengabdian apapun dititipi, apa suatu pekerjaan buat pengabdian apapun semua yang amanah, yang adil, yang jujur, kita mengabdi. Karena di situ adalah titipan, jabatan titipan, semua titipan, harta pun juga titipan. Karena hakikatnya manusia itu perjalanan manusia di alam bumi ini adalah menuju pulang kemana? Pulang ke pertanggungjawaban kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya,
Semoga dimudahkan semua buat para kesatria Nusantara, buat para ratu adil saat ini. Semoga selalu dijauhi dari fitnah. Itu Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dan apa yang menjadi perjalanan saat ini, yang senyap Nusantara, yang terbingit, apa semua itu. Karena sistem satrap itu sistem ya, menggerakkan semua. Yang khususnya saya nggak bicara yang dunia yang lain-lain, kita bicara bumi Nusantara saja. Semoga dimudahkan apa yang menjadi perjalanan semua. Kita selalu bisa madangi awake dhewe, otomatis kita madangi jagat. Kita pengen jagat padang, tapi kalau badan kita sendiri gelap, yang terang yang mana? Seperti itu. Itulah hidayah, itulah di perjalanan sistem Al-Mahdi, Imam Mahdi. Ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa ditangkap apa yang menjadi dongengan kami. Insya Allah semua, buat semua teman-teman selalu sehat. Satria Piningit, ya kita nggak usah cari Satria Piningit, mencari sosoknya seperti apa dan bagaimana. Itu kan perjalanan dua alam. Satria Piningit itu juga ada dalam sana, juga ada. Karena itu perjalanan dua alam, dunia sama alam yang nggak kasat mata itu bareng perjalanannya. Nabi Khidir aja juga saat ini masih perjalanan. Nabi Khidir juga perjalanan semua bareng. Karena kalau kita bicara Satria Piningit apa Satria Nusantara yang itu semua di konsep Al-Mahdi, Imam Mahdi itu juga langsung didampingi sama Nabi Khidir, didampingi. Itu semua para luhur apa semuanya pada jengkar dalam air zaman itu karena apa? Sang menitis apa yang menjadi anak-anaknya, titisane semua disambangi. Makanya dalam yang mempunyai laku itu kadang perih letih seperti apa, kadang difitnah seperti apa, disuuzoni dan bagaimanapun. Itu memang sudah menjadi tempaan perjalanan agar kuat, agar nanti jika sudah dimunculkan seperti apa lebih kuat mental, pikiran, rasa, hati kita dari segi apapun cobaannya, dari segi apapun. Karena Gusti Allah lumantar alam adalah yaitu digembleng, ditempa semua. Yang namanya emas jika selalu ditempa, dipanaskan, seperti apakan akan lebih bagus jika nanti sudah sempurna dimunculkan yang namanya emas seperti itu. Ini jadi ngomongin emas di urusan Al-Mahdi, Imam Mahdi ya, kita selalu mencari hidayah buat diri kita. Yang pertama itu kita nggak usah kemana-mana ya, makan kembali ke Nurullah, kita selalu istighfar, astagfirullahaladzim semua bagi yang muslim semua. Ya, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Selalu semangat buat teman-teman, sama-sama saling berdoa, dongo dinungo, semoga semua dimudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.